Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat bertemu bersilaturahim melalui kajian terjemah Quran Lafziyah. Pada malam Jumat yang lalu kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat yang ke-15. Malam ini kita akan lanjutkan mulai ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-31 sampai menjelang Isya nanti. Untuk itu mari kita awali kajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan akhwat, surah Al-Hijr ini, kata Al-Hijr diambil dari ayat yang ke-80 dari surah ini yang menjelaskan tentang negeri Hijr, yang pada negeri itu, di negeri itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh. Di Hijr itu tinggal kaum Tsamud. Nah, Hijr itu adalah daerah yang sekarang terletak di Wadil Qura, yaitu terletak antara Madinah dan Suriah. Jadi kalau ada orang dari Madinah akan ke Syria, ya, maka akan melewati daerah ini. Di daerah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka ketika melewati daerah itu Rasul pernah ketika ingin ke Tabuk, insya Allah belum melewati daerah ini dan para sahabat diminta untuk mempercepat karena ini daerah bencana. Nah, dari ayat yang ke-80 itulah kemudian dinamai surah ini, ya, surah Al-Hijr. Kita mulai ayat yang ke-16. Kita baca langsung dengan ayat yang ke-17 dan juga 18. Karena ini ayatnya pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ Taraqas sam'a fasbahu shihabum mubin. Arti lafziahnya, walaqad ja'alna, dan sungguh kami telah menjadikan
fis samai, di langit, burujan, gugusan bintang, wa zayyannaha, dan kami menjadikan indah, kami menghiasinya, linnawirin, untuk orang-orang yang memandang, wa hafiznaha, dan kami menjaganya, min kulli syaitonin, dari setiap setan atau gangguan, setiap gangguan setan, rojimin, yang terkutuk, illa, kecuali, man, orang, maksudnya setan ya, makhluk begini digunakan sebagai makhluk hidup ya, memang man, istaroko, yang mencuri-curi, as-sam'a, dengar atau pendengaran dari berita, fa'adba'ahu, maka lalu mengikutinya, apa yang mengikuti, syihabun, semburan api, mubinun, yang nyata. Arti secara keseluruhan dari ayat ini, ayat yang ke-16, Allah mengingatkan, dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Itu ayat yang ke-16. Yang ke-17, dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Ayat yang ke-18, kecuali setan yang mencari-cari berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Ini bagian daripada sam'iyat. Artinya kita percaya hanya dengan mendengar, tidak langsung bisa membuktikan. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara tentang sebagian dari kondisi langit, di mana langit itu oleh Allah menjadikan di langit itu gugusan bintang yang fungsinya untuk memperindah langit. Dan yang kedua, menjaga dari setan terkutuk yang ingin mendekatinya. Jadi Allah memelihara langit itu dan gugusan bintang tadi dari setan yang berusaha mencuri-curi rahasia manusia yang dapat didengar dari malaikat. Nah, ketika ada setan yang berusaha mencuri-curi rahasia manusia yang ada di langit, maka dia akan diikuti atau dikejar oleh semburan api yang terang. Inilah kondisi langit. Sekali lagi ini sam'iyat, ini yang hanya kita dengar, belum bisa kita menyaksikan yang sebenarnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang langit, kemudian Allah berbicara tentang bumi. Ayat yang ke-19 dan nanti kita sambung dengan yang ke-20. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum
fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin. Wal ardo, dan bumi, madatnaha, kami membentangkannya. Wa alqaina, dan kami letakkan, fiha, di bumi, rawasiya, gunung-gunung. Wa ambatsna, dan kami tumbuhkan, fiha, di dalamnya, di bumi maksudnya, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mauzun, yang sudah diukur. Wa ja'alna, dan kami jadikan, lakum, untuk kalian, fiha, di dalamnya, di bumi maksudnya, ma'ayish, sumber-sumber kehidupan. Waman, dan kami, dan orang, waman, dan orang, lastum, yang kalian tidak, lahu, baginya, birozikin, sebagai pemberi rizki. Inilah sebagian dari kondisi bumi yang nanti akan dijelaskan pada ayat-ayat yang sudahnya. Arti secara keseluruhan dari dua ayat ini, 19 dan 20, adalah ayat 19, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Ayat 20, dan kami telah menjadikan padanya, pada bumi, sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Nah, Allah menciptakan bumi yang bulat ini tanpa bagian-bagian tertentu adalah datar, ya, dibentangkan oleh Allah. Kemudian di atas bumi itu Allah letakkan gunung-gunung sebagai pancang, tiang pancang agar bumi tidak berguncang, agar bisa tenang untuk ditempati manusia. Kemudian di bumi itu Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi semua unsur-unsur tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh di bumi, semuanya itu sudah ditimbang dan sudah diukur. Jadi bagaimana jumlahnya, kemudian bagaimana akar menembus tanah, dari situ naik ke batang airnya, ke dahan, daun, dan seterusnya. Kemudian kelopak-kelopak dari kulit yang akan, dari buah yang akan muncul dari tanaman itu. Kemudian ada kulit akarnya. Nah, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala ukur sesuai dengan ketentuannya. Persis pas, ya. Tidak berlebih-lebihan. Jadi kalau berlebihan kemungkinan busuk, kemudian tidak matang. Begitu juga unsur-unsur yang lain, ya, di udara, bagaimana keseimbangan antara karbon yang masuk ke dalam biji-bijian, kemudian juga pada udara yang bisa dihirup oleh binatang maupun oleh manusia, semuanya seimbang. Coba kita bayangkan kalau udara ini terlalu banyak, bagaimana kita akan menghirupnya, atau kurang, juga kita akan kesulitan menghidupnya. Itu mauzun.
Jadi semuanya sudah seimbang. Maka jangan khawatir. Para ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan di bumi ini seimbang. Kalau penduduknya seperti ini, sebanyak ini, maka makanan akan sebanyak ini. Itu sudah ditakar oleh Allah, mauzun. Kalau binatangnya seperti ini, sebanyak ini, maka makanannya sebanyak ini. Manusia biasanya yang merusak. Kalau predatornya ini, maka yang dimakan ini. Seimbang. Nah, pernah di Amerika itu, karena mereka jengkel dengan kucing, akhirnya kucing dibunuhin. Yang terjadi apa? Tikus yang merajalela. Karena tidak ada yang makan. Nah, itulah mauzun para ikhwan. Maka jangan khawatir. Kekurangan maupun berlebih-lebihan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini sumber-sumber kehidupan yang kita semuanya tidak bisa mengaturnya. Tidak akan memberikan rizki pada sumber-sumber kehidupan. Misalnya, ya, apakah pernah kita memberi makan ikan di laut? Nggak pernah. Tapi mereka terus ada. Dan itu dijadikan sebagai sumber penghasilan dari para nelayan. Begitu juga kita terhadap pohon-pohonan. Betapa kita menseimbangkan air dan juga makanannya. Itu semuanya Allah yang telah menjadikannya. Begitu juga binatang-binatang. Siapa yang menciptakan rumput? Allah ciptakan itu. Bukan kita yang memberi makan binatang, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri pun begitu. Inilah Allah telah jadikan di muka bumi ini berbagai macam penghidupan yang rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hasilnya untuk kita. Seperti ikan itu. Kita tidak pernah menyebar di laut. Tidak pernah juga memberi makan. Tapi kemudian kita, para petani, para nelayan bisa menjaringnya. Masya Allah. Ya. Yang surah Al-Hijr ini dan seterusnya akan banyak membicarakan fenomena alam. Selanjutnya Allah menjelaskan bagaimana fenomena alam selanjutnya. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fanzalna minas samaa'i maa'a fa'asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Wa in, dan tidaklah, min syai'in, dari sesuatu, illa, kecuali, indana, di sisi kami, khazainuhu, khazanahnya, penyimpanannya, wa ma nunazziluhu, dan tidaklah kami menurunkannya, illa, kecuali, biqadarin, dengan ukuran, maklumin, yang tertentu. Itu ayat 21. Ayat 22. Wa arsalna, dan kami kirimkan, ar-riyaha, angin, lawaqiha, yang mengawinkan, fa'anzalna, maka kami turunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air, fasqaynakumuh, maka kami memberi minum kalian, wa ma antum, dan tidaklah kalian, lahu, baginya,
sebagai air tadi, bi khazinin sebagai penyimpan. Ada secara keseluruhan mulai ayat yang ke-21, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisinya khazanahnya. Maksudnya di sini adalah sumbernya. Segala sumbernya datang dari Allah. Gudangnya dari Allah. Kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Ayat 22. Dan ayat ke-21 ya. Ayat ke-22. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Maksudnya mengawinkan tanaman. Dan juga perkawinan awan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Dan kami beri minum kalian dengan air itu. Dan bukan kalian yang menyimpannya. Inilah fenomena bumi selanjutnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa tanda kekuasaannya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk makhluknya berbagai macam hal yang dapat dimanfaatkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya khazanah simpanan Allah penuh dan tidak akan berkurang. Semuanya disimpan oleh Allah untuk keperluan kita. Nah, kemudian Allah menurunkan dari simpanannya tadi sesuai dengan keperluan kita. Kita mesti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita khawatir juga ya. Padahal Allah sudah menjamin. Wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Kami tidak berikan kecuali menurut ukuran yang telah ditentukan. Maka kalau terjadi kelaparan dan sebagainya, jelas ini adalah kesalahan manusia. Di mana sebagian belahan bumi berlebih-lebihan di Eropa dan sebagian Asia berlebih-lebihan, sementara di Afrika, sebagian Afrika kekurangan. Itu karena kesalahan manusia. Karena Allah telah menurunkan rizki ini sesuai dengan keperluannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi bagaimana Allah mengirimkan, meniupkan angin yang mempunyai berbagai macam fungsi untuk membawa awan. Kemudian dengannya dikawinkan pepohonan, buah-buahnya sebagian yang memang untuk bisa tumbuh itu yang mengawinkan antara betina dan jantan itu angin. Sehingga kemudian berkembang tanam-tanaman itu. Manusia tidak perlu mengawinkan. Tapi tadi riyah. Nah, yang dengan itu juga dengan melalui angin Allah menurunkan air. Karena angin tadi membawa butir-butir air sampai pada batas tertentu terjadi kondensasi di mana biji air melebihi biji udara turun. Ini semuanya fenomena alam. Akan lebih dapat berkesan mendalam apabila yang menjelaskan adalah ahlinya. Ahli fisika, ahli kimia dan sebagainya. Ini hebatnya Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan air yang sudah diturunkan itu Allah yang menyimpannya, bukan manusia. Disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan sebagian, kemudian ditahan sebagian. Kapan harus diturunkan dan bagaimana angin itu
maksud kami air itu disimpan di bumi, di tanah dan sebagainya, kemudian digunakan untuk tanam tanaman. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya 3 ayat kita baca sekaligus. Ayat 22, 23 sampai 25. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Wa inna, dan sesungguhnya, lanahnu, sungguh kami, nuhyi yang menghidupkan, wa numitu, dan kami yang mematikan, wa nahnu, dan kami, al-warithun, yang mewarisi, wa laqad, dan sungguh, alimna, kami telah tahu, al-mustaqdimin, orang-orang yang terdahulu, minkum, dari kalian, walaqad alimna, dan sungguh kami juga telah tahu, al-mustakhirin, orang-orang yang kemudian. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabbmu, huwa, dia, yahsyuruhum, yang akan menghimpun mereka, innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Arti secara keseluruhan ayat mulai 23. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula yang mewarisi. Maksudnya mewarisi adalah pemiliknya. Ya, pemilik bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita, bukan. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu, yang sebelum kalian, dan mengetahui pula orang yang terkemudian. Jadi jumlah manusia sudah diketahui oleh Allah, yang dulu dan nanti. Sehingga bumi ini sesuai atau tidak dengan penghuninya. Kemudian Allah menyatakan, dan sungguh kami telah mencipta, dan sungguhnya Allah lah yang nanti akan mengumpulkannya. Sudah diketahui, makanya dikumpulkan pada hari kiamat. Nah, ini selesai fenomena bumi dan penghuninya. Selanjutnya Allah menjelaskan soal bagaimana penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Walaqad, dan sungguh, khalaqna, kami menciptakan al insana, manusia, min salsalin, dari tanah liat kering, min hama'in, dari lumpur yang masnun, yang diberi bentuk. Ada secara keseluruhan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, artinya Adam, dari tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini asal penciptaan manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan ayat 27, kami menciptakan wal jannah, dan jin, khalaqnahu, kami menciptakannya, min qablu, dari sebelum Adam, min narin, dari api, samum, yang sangat panas. Arti keseluruhan. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, jadi jin dulu baru kemudian Adam. Dia dicipta dari api yang sangat panas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalim min hama'im masnun. Wa idh qala, dan ketika berkata, rabbuka, Rabbmu, lil malaikati, kepada malaikat, ini sesungguhnya saya, khaliqun, pencipta, basharon, manusia, min solsolin, dari tanah liat kering, min hama'in, dari lumpur hitam, masnun, yang diberi bentuk.
Secara keseluruhan ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering dan dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini ciptaan kita itu. Asli kita itu dari lumpur hitam lagi. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَإِذَا maka ketika sawaituhu aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu dan aku meniupkan fi di dalamnya, min ruhi dari ruh saya, faqa'u maka tunduklah kalian lahu kepada Adam sajidin dengan sujud. Ayat 29. Maka apabila kami telah menyempurnakan kejadiannya, aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kalian bersujud kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Adam. Jin dan malaikat disuruh sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis aba ayyakuna ma'as-sajidin. Fasajada maka bersujudlah al malaikatu malaikat kulluhum semuanya, ajma'un ya seluruhnya, illa kecuali iblis, aba dia enggan, ayyakuna akan menjadi ma'as-sajidin bersama yang sujud. Arti secara keseluruhan, maka bersujudlah malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis, ia enggan bersama-sama malaikat bersujud kepada Adam. Inilah tiga makhluk yang Allah ciptakan. Pertama adalah jin dan malaikat, kemudian baru manusia. Setelah manusia jadi, maka Allah perintahkan jin dan malaikat sujud. Malaikat taat, jin menolak. Demikian para hewan semuanya, mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu. Baik. Alhamdulillah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.